Hari ini gue punya kasus yang sangat menarik, cuy, yang sangat mengagetkan ya. Jadi hari ini gue bakal bahas ada 3 hacker dari Indonesia yang berhasil berhasil mendapatkan 800 miliar rupiah dari pemerintah Amerika, cuy. FBI ini sampai minta bantuan Polda Jatim karena pelakunya ini ternyata orang Jawa Timur ya. Ya, FBI kerjasama sama Polda Jatim buat nangkep ketiga hacker ini, cuy. Nah, jadi suatu hari ya, karena tanggal exactly-nya gue nggak tahu. Suatu hari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono dapat kabar dari pusat pelaporan kejahatan di New York, cuy. Jadi Amerika ini bilang kalau beberapa sistemnya ini telah rusak dan penyebabnya itu gara-gara dihack sama seseorang. Pertamanya nggak tahu kan pelakunya ada berapa. Nah, tapi kalau kata Amerika, kata FBI, waktu dilacak IP-nya itu pelakunya tuh ada di Indonesia, cuy. Tepatnya ada di Surabaya, ada di Jawa Timur. Jadi FBI minta tolong Polda Jatim buat bantuin FBI ini nangkep si pelakunya ini. Dan FBI juga bilang kalau pelakunya ini udah berhasil mencuri uang sebesar 60.000 USD atau sekitar 800 miliar lebih, cuy. Ya udah, tim cyber di Treskrimsus ini jadi kayak tim IT-nya gitu ya, namanya emang rada ribet ya. Tim IT-nya Polda Jatim gitulah. Mereka kerjasama sama FBI buat ngelacak si hacker ini nih. Mereka mencari si pelakunya ini selama 2 bulan. Jadi sebenarnya mereka tuh udah tahu kemungkinan tersangkanya, tapi mereka masih butuh bukti lebih buat nangkep si pelakunya ini. Jadi dilacak terus selama 2 bulan. Nah, sampai akhirnya tim IT Indonesia ini nemu kalau pelakunya nih modusnya nih bikin website palsu dan nyebarin SMS blast. Tahu kan kalau biasa kalian dapat SMS dan ada link yang nggak jelas gitu ya, itu. Jadi SMS dikirim, nanti dikasih link kan. BTW dikirimnya ke nomor Amerika ya, ke seluruh warga Amerika. Nanti kalau orang yang ngeklik linknya itu bakal ke redirect ke website palsu ini. Dan website palsunya ini menyerupai website resmi pemerintah Amerika. Jadi orang-orang percaya kan, diklik masuk ke website plagiat ini, website palsu. Nanti dari website itu disuruh ngisi data pribadi kayak foto KTP segala macam, data-data penting lah. Datanya itu nanti dipakai buat dapetin dana PUA atau Pandemic Unemployment Assistance, dana pengangguran karena pandemi. Itu per orang tuh di Amerika dapat $2.000 atau sekitar 20 jutaan lebih kalau dirupiahin. Ya itu makanya mereka bisa dapat uang segitu banyak kan. Jadi kalau gue baca-baca cara apply PUA ini atau dana pengangguran karena pandemi ini, jadi mereka tuh harus apply ke website resmi Amerika yang dimana itu diplagiat sama si hacker ini. Kalian harus apply ke sana. Nah, nanti di website itu tuh kalian disuruh ngisi data pribadi nih, KTP, tempat tinggal di mana, segala macem. Nah, habis itu nanti kalian bakal dihubungi sama staff di regional masing-masing buat konfirmasi. Dan ya, nanti bakal dicairin dananya. Dan itu yang dipakai si hacker ini buat dapetin duit. Jadi nyolong data pribadi, langsung di-applyin ke website resminya dan ya cair duitnya. BTW katanya dicairinya ini dalam bentuk kripto ya. Nah, lanjut lagi, tadi modusnya udah ketahuan kan nih sama si tim cyber Indonesia. Entah gimana caranya tim IT Polda Jatim sama FBI ini bisa dapat rekaman suara dari 2 orang bernama Sofian Syah Fahrul Rozi dan Michael Zeboth. Mereka berdua tuh ada di sebuah hotel gitulah, dan tim IT dan FBI ini bisa dapat rekaman suara mereka lagi ngomongin tentang scam itu, cuy. Jadi ternyata mereka berdua itu dipekerjakan sama ada satu orang berinisial S, gue nggak tahu siapa. Nah, jadi mereka berdua, si Michael sama Sofian Syah ini tugasnya buat nyebarin SMS tadi buat nipu, dan si Michael tugasnya buat bikin website. Nanti kalau udah dapet data pribadinya itu langsung dikirim ke si S ini. Nah, nanti S yang nyairin duitnya itu, dia apply ke website resmi, dapat duitnya, dan duitnya dalam bentuk kripto. Tapi ada juga yang bilang katanya kalau Sofian sama Michael ini udah dapat data pribadinya,
satu data pribadi itu bakal dibeli $100 sama si S ini. Cuman ya itu ada dua versi lah. Tapi kebanyakan yang ini ya, yang kedua ini. Jadi dua orang ini ngejual data pribadi itu ke S. Nanti S yang nyairin duitnya. Ya untung di S sih, karena satu data pribadi $2.000 cok. Dan si S cuman ngeluarin duit 100 USD ya, sekitar 1 jutaan. Nah jadi udah tahu nih ada 3 tersangka, si Sofyansyah, Michael sama si S ini nih. Udah dapat bukti rekaman ini, polisi Jatim dan FBI langsung nelusurin di mana keberadaan mereka. Dan yang pertama ketangkep itu si Sofyansyah. Jadi dilacak sampai ketemu si Sofyansyah ini ada di sebuah hotel di Surabaya. Langsung kan polisi masuk ke situ dan tanya resepsionis karena udah tahu namanya kan. Ada yang check-in atas nama Sofyansyah nggak? Dan ada. Si Sofyansyah check-in pakai nama dia sendiri aja. Ketahuan nomor kamarnya di nomor berapa, naik, dan si Sofyansyah ada di kamar itu. Langsung ditangkep, laptop, HP juga dibawa buat barang bukti. Di perjalanan si Sofyansyah juga diinterogasi buat ditanyain mana si Michael sama si S ini. Tapi si Sofyansyah cuma tahu keberadaan Michael. Katanya si Michael ini lagi mau kabur naik kereta, dan dia mau kabur naik kereta dari stasiun Pasar Turi, dan polisi langsung datang ke Pasar Turi itu buat nyegat Michael. Dan untungnya Michael belum sempat kabur, dia ditangkap di dekat stasiun Pasar Turi itu, ditangkap, laptop, HP juga diamanin. Nah si S nih nggak ada yang tahu nih keberadaannya di mana. Jadi dia masih masuk dalam buronan daftar pencarian, dan mereka berdua diinterogasi. Dan ya mereka berdua ngaku kalau mereka nih cuman bertugas buat ngambil data pribadi, dan yang ngurusin sisanya itu si S. Jadi yang nyairin dana, yang apply ke website Amerika buat nyairin dana, yang ngonversi dari kripto ke rupiah, itu tugasnya si S. Nah polisi tadi kan berhasil ngamanin laptop sama HP kan, dan di situ polisi nemu ada script scam. Jadi itu kayak buat bikin website palsu, dan ditemuin ada 14 website palsu yang udah dibuat. Dan kalian tahu ada 30.000 warga Amerika yang udah ketipu cuy. Ya makanya mereka bisa dapat 800 miliar rupiah ya. Dan mereka ini diketahui udah melakukan kejahatan ini udah dari Mei tahun lalu, dan udah ada 44 negara yang jadi korban mereka cuy. Cuman yang terbesarnya emang yang di Amerika ini. Gara-gara tadi kan ada sistem yang rusak, dan FBI berhasil ngelacak IP address-nya, dan ternyata itu dihack, dan hackernya berasal dari Indonesia. Dan kalian tahu, si Sofyansyah ini cuma lulusan SMK cuy. Dia autodidak, belajar cara hacking segala macam tuh autodidak. Dan kalau berdasarkan pengakuan mereka, jadi mereka ada berduit kan. Duitnya itu dibeliin barang-barang yang lebih canggih cuy. Jadi nggak diambur-amburin buat beli mobil, rumah tuh nggak. Dia beli barang yang lebih canggih, kayak software yang lebih canggih, biar susah ketahuan gitu. Biar lebih, nipunya lebih canggih gitu. Bikin website palsunya lebih meyakinkan ya kan, segala macamnya lah. Ya, jadi mereka bertiga nih setiap bulannya kira-kira dapat 400 juta. Dan setahu gue si S ini masih jadi buronan. Bertiga dinyatakan bersalah dan terancam 9 tahun penjara atau denda maksimal 3 miliar rupiah. Dan FBI mengapresiasi Polda Jatim atas kerjasamanya yang baik ya. Ini keren banget cuy, bisa kerjasama sama FBI ya. Gue nggak nyangka cuy, ternyata tim IT Indonesia boleh-boleh ya. Ya ini makanya buat kalian lebih hati-hati lah ya, kalau ada SMS gak jelas, email gak jelas yang ngasih link, jangan diklik lah ya.